على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا وحييكم بتحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini sebelum kita melakukan praktek wudu sesuai dengan fatwa-fatwa yang dinukil dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersumber dari fatwa-fatwa para sahabat yang dinukil oleh para tabi'in, para atba' tabi'in yang kemudian sampai kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tayyib, sebelum kita praktek kita akan murajaah dengan cepat bab-bab yang berkaitan dengan wudu. Dimulai dari bab siwaki wa sunanil wudu, bab tentang siwak dan sunnah dalam berwudu. Siwak antum semua tahu maknanya. Kemudian siwak menggunakan apa saja? Wa at-tasawwuku bi'udin layyinin, dengan sebatang kayu yang lunak, kemudian munaqtin yang bisa membersihkan gigi, bagian dalamnya bisa digunakan untuk membersihkan gigi, ghairi mudhirrin yang tidak menyakiti, ya. Kemudian la yatafattatu, dan juga tidak mudah hancur atau rapuh. Jadi kayunya lentur, akan tapi bagian dalamnya serabut yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Kemudian dia tidak keras, ya. Serabutnya itu tidak keras, tidak menyakiti dan tidak mudah hancur sehingga justru mengotori mulut atau malah tidak sampai kepada maksud yang kita tuju dari bersiwak. Nah, bersiwak dengan sikat gigi, bersiwak dengan selain batang kayu, hukumnya bagaimana? Ada di situ. Naam, hukumnya boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja, termasuk membersihkan aroma mulut dengan sikat gigi, kemudian dengan pasta gigi, termasuk hal-hal yang membersihkan bau mulut bisa saja. Akan tapi kalau dihitung sebagai suatu perbuatan yang bisa mendatangkan pahala sunnah, maka dalam mazhab Hanabilah itu khusus dengan batang kayu, ya. Khusus dengan batang kayu. Adapun dengan jari, dengan kain dan lain sebagainya, maka hal ini tidak bisa sebersih ketika menggunakan sebatang kayu yang cocok atau yang bisa digunakan untuk bersiwak. Nah, itu sudah dibuktikan dengan melakukan praktek yang memiliki siwak yang cukup baik yang dulu pernah kami ceritakan, ya, yang harganya lumayan mahal, itu bisa membersihkan gigi. Atau yang harganya biasa yang 5 real juga sudah bagus, berarti 20.000, ya. Kalau beli sikat gigi sama pasta gigi segitu apa lebih mahal? Kurang lebih 20.000, ya. Kurang lebih 20.000, hampir sama. Tapi tingkat kebersihannya jauh berbeda. Nah, disunahkan kapan bersiwak? Setiap waktu, kecuali bagi orang yang berpuasa. Kapan makruhnya? Setelah zawal, ya. Setelah zawal. Khawatirnya dia ketiduran zuhurnya jam 2, ya kan. Padahal makruhnya setelah zawal, meskipun dia sudah menunaikan salat ataupun belum. Nah, kemudian kita juga sudah mengerti bahwasannya ada waktu-waktu yang ditekankan di dalamnya untuk bersiwak. Sunnahnya muakkadah. Tadi disunnahkan sepanjang waktu. Kemudian kapan menjadi muakkadah sunnahnya? Ketika hendak menunaikan
salat. Kemudian bangun dari tidur, baik tidur malam baik tidur siang sama saja. Dan ketika perubahan bau mulut kita kemudian baik disebabkan oleh makanan atau selain makanan, dan disunnahkan juga sesuai bab kita ketika berwudu, disunnahkan juga ketika membaca Al-Quran. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam masjid, kemudian ketika lama diam, kemudian atau kosongnya lambung dari makanan, dan ketika warna gigi berubah. Nah, dan sifat atau cara bersiwak kira-kira seperti apa yang sesuai dengan yang disunnahkan ya, yang mustahab ya. Apakah memanjang atau melebar? Lebarnya ke samping apa? Nah, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Nah, yang penting jangan dari atas bawah boleh, atas ke bawah boleh saja. Cuman ini kita bicara tentang istihbab ya, sifat yang dianjurkan. Biyadihil yusra, dengan tangan yang sebelah kiri. Nah, di giginya, kemudian di mana? Di lidahnya, kemudian gusinya. Nah, wa yaghsilu as-siwak. Nah, dan siwak itu juga disunahkan untuk dibersihkan, dicuci dengan air. Wala ba'sa an yastaka bihi itsnan fa aktsar. Dan boleh join ya. Boleh join setelah dicuci, dipinjam temannya, boleh. Tapi biasanya jarang ya. Mungkin dipinjam istrinya, enggak apa-apa. Qala fi ri'ayah wa yaqulu idza istaka, dan kemudian dianjurkan untuk berdoa ketika bersiwak, Allahumma tahhir qalbi wa mahhis dhunubi. Naam. Qala ba'du Syafi'iyah wa yanwi bihil ityana bis sunnah, dan hendaknya ketika bersiwak meniatkan untuk mendapatkan pahala sunnah. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Bersiwak itu sudah ada sebelum zaman Nabi SAW, sebelum datang syariat Islam, bersiwak sudah ada. Lalu apa yang membedakan bersiwak mengikuti Nabi dan bersiwak mengikuti orang sebelum Nabi? Yang membedakan di mana? Di niat. Oleh karena itu hendaknya mendatangkan niat. Mubtadi'an bi janibi famihil ayman, mulai dari sisi sebelah kanan dengan tangan sebelah kiri. Nah, fatusannul buda'atu bil ayman fi siwakin wa tuhurin wa fi sya'ni kullihi ghaira ma yustaghzaru. Naam. Wa yaddahinu istihbaban ghibba. Ini menggunakan minyak rambut ya, atau juga termasuk juga tubuh juga, bukan hanya untuk rambut tapi juga untuk tubuh juga disunahkan menggunakan minyak supaya kulitnya tidak kering. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tarajjuli illa ghibba, akan tetapi disunahkan pula untuk dilakukan bagaimana? Sehari dilakukan, sehari tidak. Namanya ghib. Nah, at-tarajjulu tasrihu sya'ri wa duhnuhu. Makna tarajjul adalah menyisir rambut dan memberikan minyak padanya. Wa yaktahilu fi kulli 'ainin, kemudian menggunakan celak. Antum sudah tahu. Selanjutnya wa tajibu tasmiyatu fil wudu' ma'a dzikr. Naam. Wajib untuk membaca kalimat basmalah ketika hendak masuk ke dalam rangkaian wudu. Nah, ma'adz dzikr, dan yang betul adalah ma'adz dzikr. Ma'adz dzikr pakainya dhammah ya, pakainya dhammah. Di dalam syarah untuk kitab ini dinukil bahwasannya Al-Imam Ibn Malik rahimahullahu taala yang mengarang kitab Alfiyah Ibn Malik menyampaikan bahwa kalimat dzakara bisa menggunakan fathah menjadi, bisa menggunakan kasrah menjadi dzukr, bisa menggunakan kasrah menjadi dzikr, bisa menggunakan dhammah menjadi dzukr. Adapun dzikr maka menggunakan lisan, adapun dzukr maka menggunakan hati. Nah, dan wajib untuk membaca basmalah ketika hendak masuk ke dalam rangkaian wudu, ketika dengan lisan atau dengan hati? Ketika ingat dengan hati, maksudnya dengan dzukr, ma'adz dzukr.
an yaqula bismillah. Nah, enggak bisa pakai kalimat yang lain bismillahirrahman wala bismillahirrahim. Nah, la salata liman la wudu'a lahu, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Rawahu Ahmad wa ghairuh. Karena sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la salata, tidak ada salat bagi yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan bismillah di dalamnya. Nah, wa tasqutu ma'as sahwi, akan tapi kalau lupa di awal rangkaian wudu, maka wajibnya gugur. Akan tetapi dianjurkan untuk mengucapkannya ketika ingat di tengah wudu. Kita sudah sampaikan belum itu? Udah ya, itu sudah sampaikan ya. Kalau lupa di basmalah di awal wudu, kemudian di tengah wudu ingat, maka dianjurkan untuk mengucapkan basmalah dan tidak mengulangi. Berbeda ketika apa? Wajibnya apa? Ada dua hal yang wajib ketika antum hendak mencuci tangan, ya. Bismillah. Yang kedua, ketika mencuci tangan hukumnya apa? Sunnah ya. Bisa menjadi wajib kapan? Bangun tidur. Yang ini kalau lupa tidak bisa gugur, ya. Yang ini kalau lupa tidak bisa gugur. Kalau lupa di tengah maka harus balik dari awal, kemudian menghilangkan dulu makna yang berada di tangan karena sudah bangun dari tidur, dan air yang sudah terkena airnya menjadi tahir. Tidak. Kalau antum lupa ya, bangun tidur lupa mencuci tangan 3 kali, kemudian langsung masuk ke dalam bejana ya, masuk ke dalam baskom dan sebagainya, langsung ambil air yang menempel di sini, menempel di tangan sudah berubah menjadi tahir meskipun tidak ada najis di dalamnya, ya. Meskipun tidak ada najis di dalamnya, karena ada sebuah makna kita sudah ambil ta'abbudi. Ingat tak? Ya, maknanya ta'abbudi, kita tidak ngerti akan tapi diperintahkan seperti itu. Maka airnya berubah ketika bertemu dengan tangan yang belum dicuci. Nah, kalau lupa maka wudunya seakan-akan sudah rusak, harus diulangi dari awal, mengangkat makna tersebut dari kedua tangan kita, kemudian baru masuk ke rangkaian wudu. Ya, mengucapkan basmalah, kemudian niat masuk dalam rangkaian wudu. Jadi niatnya 2 kali. Kalau ada kondisi bangun dari tidur, ya, bangun dari tidur malam, yang pertama niat untuk mengangkat makna yang berada di kedua tangan, ya. Kemudian setelah selesai baru niat yang kedua, yaitu niat masuk ke dalam rangkaian wudu. Wa yajibul khitan antum sudah tahu, bahkan sudah melaksanakan tadi. Nah, wa yukrahul qaza'. Nah, qaza' antum bisa baca sendiri. Wa min sunanil wudu, dan merupakan sunnah berwudu adalah siwak, ya. Antum sudah tahu kapan disunahkan bersiwak: ketika berada di depan keran, ketika mencuci kaki, ketika mencuci kedua tangan. Kapan disunahkan bersiwak? Ketika berwudu, ketika madmadah. Nah, wa ghaslul kaffaini thalathan, disunahkan mencuci kedua telapak tangan 3 kali fi awalil wudu. Nah, wa yajibu, nah, menjadi wajib. Tadi katanya sunnah, bisa menjadi wajib. Wa yajibu ghasluhuma thalathan bi niyyatin wa tasmiyatin. Ya, bisa menjadi wajib ketika bangun dari min naumi lailin, bangun dari tidur malam yang membatalkan wudu. Yang tadinya mencuci kedua telapak tangan sunnah bisa menjadi wajib, dicuci 3 kali dengan niat untuk mengangkat makna yang berada di kedua tangan dan tasmiyah. Nah, lima taqaddam min aqsamil ma, kita sudah ambil di bagian-bagian air. Wa yasqutu ghusluhuma wa tasmiyah sahwan, wa ghusluhuma lima'nan fihima wal ista'mal al-ma' wa lam yadkhil yadahu fil ina lam yasih wuduhu fasad al-ma'. Wa min sunan al-wudu' al-buda'atu qabla ghusl al-wajhi bi madmadatin thumma istinshaqin thalathan bi yaminihi wa istintharuhu bi yasarihi. Wajah itu mencuci wajah ketika berwudu hukumnya fard, ya.
wajib fard. Tapi kalau kita mulai mencuci wajah dulu, kemudian baru madmadah, kemudian baru istinsyak, hukumnya bagaimana? Sah enggak? Sah. Kalau istinsyak dulu, kemudian mencuci wajah, kemudian baru madmadah. Kalau madmadah dulu, kemudian mencuci wajah, kemudian baru istinsyak, sah ya. Yang penting semuanya harus dibasuh kecuali urutan. Kalau urutan ini hukumnya sunnah, Yang baik dimulai dari madmadah dan istinsyak, kemudian baru mencuci seluruh wajah. Nah, wa min sunanil wudu, sunnah juga al-mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Berlebih-lebihan dalam madmadah dan istinsyak, kecuali orang yang berpuasa. Orang berpuasa bagaimana caranya? Secukupnya, nanti kurang. Nah, untuk madmadah, yang penting air sudah berputar di dalam mulut, sekadar serendah-rendahnya berputar. Jadi diputar serendah-rendahnya mungkin 1 kali, gampangnya ya, diputar dalam mulut cukup 1 kali. Tapi jangan sampai dipastikan sampai ke seluruh mulutnya. Bukan di airnya dimasukkan ke seluruh bagian. Cukup diputar serendah-rendahnya, diputar secukupnya, bukan secukupnya ya, serendah-rendahnya. Adnal idarah, dalam Kasyaful Qina disampaikan bahwasanya maksudnya di sini adalah adnal idarah, yaitu serendah-rendahnya memutar air di dalam mulut. Adapun istinsyak, yang penting air sampai ke dalam bagian dalam hidung. Kalau mubalaghah sampai mana? Sampai pangkal. Nah, sampai pangkal hidung. Wa min sunanihi, dan termasuk sunnah dalam berwudu adalah takhlil lihyah al-kathifah. Ya, memasukkan air ke dalam sela-sela janggut yang kalau janggutnya tipis wajib. Ahsant, insyaallah. Wa min sunanihi takhlil asabi', juga disunnahkan untuk menyela ke jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Caranya bagaimana? Dengan khinsir ya. Dengan khinsir untuk yang kaki, untuk tangan istibak ya, saling menyilang ya, saling memasukkan. Nah, wa min sunanihi, kemudian sunnah berikutnya juga memulai dari yang sebelah kanan. Selesai yang sebelah kanan. Kalau mau 2 kali berarti kanan 2 kali, kiri 2 kali. Mau 3 kali berarti kanan 3 kali, kiri 3 kali. Nah, kalau dibalik, kiri 3 kali kemudian kanan 3 kali, cuci tangannya ya, membasuh kedua tangan mulai dari yang kiri dulu. Langsung 3 kali, kemudian baru yang kanan 3 kali. Bagaimana hukum untuknya? Nah, sah apa enggak? Ijma' ya. Nah, wa akhdhu ma'in jadidin lil udhunaini ba'da mashir ra'si, mengambil air baru untuk mengusap telinga setelah mengusap kepala. Kalau mengusap kepala terus langsung lanjut ke telinga boleh enggak? Boleh, sah ya. Akan tapi disunnahkan atau dianjurkan mengambil air yang baru. Adapun air untuk mengusap kepala, menggunakan air yang sudah selesai dari membasuh kedua tangan, bagaimana hukumnya? Dalam mazhab Hanabilah tidak, dan itu mazhabnya jumhur ulama ya. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya harus wajib untuk menggunakan air yang baru untuk mengusap kepala dan kedua telinga, berbeda dari air yang yang digunakan untuk membasuh tangan. Hanya satu ulama dari mazhab yang 4 yang mengesahkan ketika seseorang setelah selesai membasuh kedua tangan ya, kemudian langsung air yang berada di kedua tangan ini digunakan untuk mengusap kepala dan kedua telinga. Hanya ada satu mazhab dari yang 4. Siapakah mazhab tersebut? Mazhabnya Imam Malik. Mengapa beliau mengesahkan? Tapi makruh ya. Beliau mengesahkan tapi makruh. Mengapa? Anda jelaskan enggak? Jelaskan dong. Sama, alasannya musta'mal juga. Tapi musta'mal menurut Imam Malik bisa digunakan untuk
termasuk tahur makruh. Musta'mal itu bukan tahir. Musta'mal menurut Imam Malik adalah tahur makruh. Oleh karena itu bisa digunakan lagi. Air yang sudah digunakan untuk mensucikan kedua tangan digunakan untuk mengusap kepala dan kedua telinga. Nah. Wa min sunanihi, dan sunnah berikutnya adalah mencuci 2 sampai 3 kali. Nah. Dan tidak disunnahkan untuk mengusap kepala sampai ke tengguk ya, sampai ke tengguk. Cukup sampai batas kepala kita. Cukup sampai batas tengkorak kepala kita ya. Meskipun rambutnya panjang. Ya. Meskipun rambutnya panjang, cukup sampai batas tengkorak saja, sampai batas kepala saja. Yang lebih dari itu tidak disunnahkan, dan juga tidak disunnahkan ngobrol ketika sedang berwudu. Dan beberapa ulama mazhab mengatakan bahwasanya makruh untuk berbicara ketika sedang berwudu. Nah, bab fardul wudu wa sifatih. Yang fard dalam berwudu ada 6. Apa saja? Naam, faghsilu wujuh ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'b. Baru 4. Tartib sama mualat, sederhana. Nah, apa itu tartib? Urut. Kalau dibalik wudunya tidak sah. Apa itu mualat? Nah, caranya langsung diselesaikan, diselesaikan. Nah, jaraknya berdekatan antara membasuh satu bagian ke bagian yang lain. Faghsilu wujuhakum, mencuci wajah. Mengapa mulut dan hidung dalam mazhab Hanabilah wajib untuk dicuci, yaitu madmadah dan istinsyaq. Madmadah dan istinsyaq itu wajib untuk dicuci dalam mazhab Hanabilah. Ini khilafiyah. Dan Imam Ahmad punya beberapa riwayat. Ada yang wajib hanya istinsyaqnya saja. Ada yang wajib hanya madmadahnya saja. Ada yang dua-duanya sunnah. Tapi yang mu'tamad, yang dijadikan pondasi untuk berfatwa oleh mutaakhir mazhab Hanabilah, yaitu wajib madmadah dan istinsyaq. Karena semua sahabat yang meriwayatkan wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencuci wajah meriwayatkan madmadah dan istinsyaq semuanya. Naam. Alasannya lidukhulihi ma fi haddihi, karena karena mulut dan hidung masuk dalam batas-batas wajah, dan membasuh wajah wajib, maka membasuh mulut dan hidung hukumnya ikut wajib. Nah, waslul yadaini ilal mirfaqaini maksudnya adalah ilal marafiqi, maksudnya ma'al marafiq. Nah, wa mashur ra'si kullihi, dan membasuh kepala seluruhnya. Mashur ra'si kullihi, ya, membasuh kepala seluruhnya. Ini wajib dalam mazhab Hanabilah. Dan antum tahu dalam mazhab Syafi'iyah seperti apa, dan ana sudah pernah sampaikan dalil-dalil mereka ya. Semua punya dalil, jadi hendaknya saling menghormati istinbat fiqih masing-masing mazhab. Kita enggak boleh ta'assub karena kita belajar Hanabilah kemudian yang lain tidak betul, enggak boleh seperti itu. Imam Syafi'i pun punya banyak sekali dalil. Dan ini bukan makam kita untuk merendahkan pendapat imam yang ini, untuk merendahkan pendapat imam yang itu, kemudian hanya merojihkan pendapat imam yang kita anggap betul. Karena kemampuan kita untuk menilai betul dan salah masih sangat jauh, sangat jauh. Bahkan mungkin kitab usul fikih yang kita hafal mungkin satu saja belum ada. Ya, satu saja kitab usul fikih. Usul fikih ini pondasi untuk merojihkan pendapat. Usul fikih ini pondasi untuk merojihkan pendapat. Di sana alat-alat untuk mengenal dalil, mengenal cara menggunakan dalil, mengenal hukum. Ya, sudah tahu dalil, cara menggunakannya sudah tahu. Lalu hukumnya apa? Nah, kalau itu semua sudah dikuasai, mungkin sudah bisa mengambil hukum. Adapun ya kitab usul fikih juga yang kita pelajari masih yang sangat sederhana, belum masuk yang cukup kompleks, maka hendaknya tidak perlu untuk berbangga diri atau menyombongkan diri atau merasa dia sudah mujtahid, mengerti yang benar dan salah.
hendaknya saling menghormati pendapat para a'immah salaf. Nah, dan kedua telinga merupakan bagian dari kepala. Maksudnya apa? Maksudnya kedua telinga itu dicuci atau diusap? Diusap maksudnya itu ya. Warabi'u ghuslu rijlaini, mencuci kedua kaki. Ilal ka'bain maksudnya ma'al ka'bain. Wal khamisu at-tartib. Tertib yaitu urut ya, berwudu harus urut. Mengapa alasannya? Karena ayat ya. Memasukkan mamsuhat bainal maghsulat, yaitu tidak ada faidah lain ya, memasukkan mengusap di antara membasuh. Dari awal apa? Faghsilu, ya enggak? Faghsilu. Wamsahu. Kemudian di tengah-tengah disuruh mengusap. Kemudian di akhir dibasuh lagi. Tidak ada faedah lain selain tertib. Kalau memang faedahnya bukan tertib, maka mengusap ini akan diakhirkan. Jadi yang basuh itu dikumpulkan sendiri, kemudian yang mengusap dikumpulkan sendiri. Tapi ini mengusap ditulis di ayat, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah tentang cerita sifat wudu yang dibasuh ya. Dimasukkan di tengah-tengahnya, diusap. Di tengah-tengahnya ada diusap. Tidak ada faidah yang lebih nampak daripada maksudnya adalah harus dilakukan secara berurutan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudunya urut. Belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu tidak urut. Dan juga para sahabat yang menyampaikan, yang memberikan hikayat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu dari mereka yang tidak melakukannya dengan, kecuali melakukannya dengan berurutan. Kemudian mualat, yaitu melakukan atau membasuh bagian-bagian wudu dalam jangka waktu yang sangat dekat ya, sehingga diselesaikan langsung wudunya, tidak terputus oleh jangka waktu yang cukup lama. Nah, wa hiya al-muwalatu alla yu'akhkhar ghusla adwin hatta yanshifa alladhi qablahu. Maksudnya kapan dikatakan jangka waktu itu bisa menyebabkan wudunya tidak sah atau muwalatnya tidak terpenuhi? Ketika antara misalnya membasuh wajah dan membasuh kedua tangan, jaraknya terlalu lama. Kapan jaraknya terlalu lama? Di antara kegiatan dua tersebut melakukan kegiatan lain yang menyebabkan misalnya air yang tadi digunakan untuk membasuh wajah sampai kering. Kapan terjadi? Bisa lagi wudu, kemudian HP-nya bunyi ya, kemudian ditelepon dari Menteri Dalam Negeri atau Menteri Keuangan ya kan, atau biasanya agak kejam dikit apa, intelijen. Diangkat telepon, ngomel, beli ini beli itu. Lama sekali telepon. Lah setelah telepon dimatikan, mau membasuh kedua tangan, wajahnya pun sudah, air yang tadi digunakan untuk mengusap wajah sudah mengering. Ini mualatnya sudah tidak terpenuhi, yang kira-kira seperti itu. Adapun misalnya janggutnya panjang, masya Allah, lebat, kemudian setelah membasuh wajah 3 kali, mengambil air lagi ya, masukkan lewat bawah, digaruk-garuk ya sampai airnya masuk, ambil lagi lewat samping ya, dimasukkan lagi, ini yang lebat ya, ambil lagi, dimasukkan lagi lewat samping. Lama tuh, garuk-garuk lama. Mau basuh tangan sudah kering yang di wajah, kira-kira hukumnya bagaimana? Sah. Mengapa? Karena sibuknya dengan sunnah. Kita sudah ambil di pertemuan yang terakhir ya. Kemudian niat. Nah, adapun niat syarat ya, wan niyatu syartun li taharatil ahdatsi kulliha. Maksudnya apa? Kalau membersihkan dari najis membutuhkan niat enggak? Itu dibaca ya. Wan niyatu syartun li taharatil ahdatsi kulliha. Ya, niat itu syarat untuk segala jenis taharah dari hadas, menunjukkan bahwasannya taharah dari najis membutuhkan niat
Tidak, yang dibutuhkan najisnya hilang, yang dibutuhkan najisnya hilang. Lalu orang yang mau niat taharah untuk mengangkat hadas ada kemungkinan berapa kira-kira? Siapa yang bisa menyebutkan? Ada sekitar 3. Yang pertama niat apa? Niat mengangkat hadas. Yang kedua niat ibadah yang tidak sah kecuali harus dalam keadaan suci seperti salat. Seakan-akan dia sudah niat mengangkat hadas karena ibadah yang dituju disyaratkan di dalamnya taharah, seakan-akan dia sudah niat mengangkat hadas. Yang ketiga, niat ibadah yang disunnahkan di dalamnya taharah, ya, sunnahkan dalamnya taharah. Misalnya apa? Membaca Al-Qur'an, kemudian kalau ngantuk mau tidur, kemudian tawaf wajib, ya. Dalam mazhab Hanabilah, tawaf itu wajib dalam keadaan suci. Nah, kemudian misalnya apa lagi? Kemarin kita sampaikan apa? Marah, ya. Kalau sedang marah maka disunnahkan untuk bersuci, disunahkan untuk bersuci. Bersuci yang seperti ini. Kemudian ada lagi apa? Tajdid wudu, memperbaharui wudu. Disunahkan enggak? Disunahkan. Nah, kondisinya bukan kita ingat berhadas kemudian niatnya untuk ibadah yang sunat, akan tapi lupa, dalam kondisi lupa bahwasannya dia berhadas, kemudian niatnya untuk ibadah yang disunahkan di dalamnya taharah. Yang kondisi seperti ini maka dianggap taharahnya bisa mengangkat hadas. Nah, tafsilnya antum sudah tahu, bisa lihat pertemuan yang sebelumnya. Begitu juga mandi sunnah dan mandi wajib. Nah, hadas yang berkumpul karena sebab yang berbeda-beda kita sudah ambil. Wa yajibul ityanu bin niyah. Nah, kapan harus mendatangkan niat? Ketika di awal rangkaian wajib wudu, ya, dalam bab ini atau taharah. Awal rangkaian wajib taharah apa yang pertama? Yang pertama tasmiyah. Oleh karena itu, dalam ketika kita sudah tasmiyah harusnya niat sudah ada di sana, ya. Jadi kalau bisa sebelum tasmiyah, persis sebelum tasmiyah sudah mendatangkan niat. Nah, atau bersamaan dengan awal tasmiyah. Dan disunahkan, itu tadi yang wajib, ya. Disunahkan kapan? Nah, ketika ada ibadah sunnah sebelum yang wajib. Kapan itu? Membasuh kedua telapak tangan. Dan niat ini caranya bagaimana? Apakah kita harus mendatangkan niat terus dalam hati ketika proses berwudu? Yang mana ketika hati kita lalai dari mendatangkan niat, ketika sedang berwudu misalnya, ya, awal sudah niat, tiba-tiba ketika membasuh tangan ingat tadi ketemu fulan, terus ingat ini cicilan belum dibayar, ingat tagihan listrik belum dibayar. Kira-kira yang seperti ini wudunya sah enggak? Ya kan niatnya hilang di tengah-tengah, gimana? Tidak membatalkan niat. Berarti antum tahu kadar niat yang wajib seperti apa, yang sunnah seperti apa. Kadar niat ketika berwudu yang wajib itu seperti apa? Yang wajib terus-menerus berarti tadi membatalkan dong. Yang wajib adalah di awal ibadah atau di awal rangkaian wudu. Yang kita ambil tadi, kalau ada wajib maka di awal wajib, kalau ada sunnah maka di awal sunnah. Itu adalah yang wajib mendatangkan niat di sana. Adapun setelah itu yang wajib baginya adalah apa? Tidak membatalkan niat tersebut. Itu yang wajib baginya. Akan tapi dianjurkan baginya untuk mendatangkan niat sepanjang rangkaian wudu. Terus hatinya hadir ketika sedang wudu, ya. Terus hatinya hadir untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa-dosanya diampuni, dan niat ini wudu ini semoga bisa mengangkat hadas untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sunnah. Adapun yang wajib kita sudah jelaskan tadi. Wa sifatul wudu, sifat wudu yang sempurna. Wa kaifiyatuhu. Yang pertama apa? Niat pasti. Semua ibadah antum harus ingat. Semua ibadah yang harus antum pertama lakukan niat, sudah enggak ada yang lain. Itu dulu. Niatnya betulkan dulu, mukhlishan lillahi taala, ya. Niatnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada niat sampingan, misalnya apa? Habis kerja, ya kotor wajahnya, tangannya penuh dengan, sambil niat wudu, kemudian sambil juga untuk membersihkan dari debu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Niat apa ya? Niat tambahan, tapi bukan niat yang inti ya. Niat yang inti adalah untuk mengangkat hadas dan lain sebagainya yang antum tahu tadi. Niat kemudian bismillah, kemudian mencuci kedua tangan, kemudian kalau tangannya orang yang baru bangun dari tidur malam, maka wajib. Dan yang pertama yang sunnah atau yang wajib? Yang pertama yang wajib. Fi awal, ya, fi awal. Jadi sebelum niat untuk rangkaian wudu, paling pertama, ya, taruh di paling pertama. Niat untuk mengangkat makna yang berada di kedua tangan, atau niat untuk bertaharah. Kemudian baru masuk niat yang kedua, masuk ke dalam rangkaian wudu yang antum sekarang sedang baca. Kemudian setelah itu madmadah dan istinsyaq. Di madmadah jangan lupa ada sunnah apa? Di madmadah mubalaghah, dan istinsyaq juga ada sunnah apa? Mubalaghah. Kemudian ada sunnah apa lagi di madmadah? Mengambil dengan tangan kanan. Kemudian ada apa lagi di istinsyaq? Membuangnya dengan tangan. Terus apa lagi di madmadah? Tadi ambil di awal bab. Siwak, ya, bersiwak kalau ada. Kemudian selesai dari madmadah dan istinsyaq, mencuci wajah 3 kali. Batas-batasnya antum sudah tahu. Min manabidis sya'rir ra'si. Jadi ketika mencuci, ya, antum ambil air dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Sunnahnya dari atas ke bawah. Min manabidis sya'rir ra'si, ya, dari atas. Air jadi kalau sudah diambil, kemudian ditaruh di atas, baru diratakan di seluruh wajah. Nah, batas atas antum sudah tahu, ya, baik yang rambutnya berkurang ke belakang atau ketambahan sampai ke depan. Kemarin kita sudah jelaskan, bisa lihat di pertemuan sebelumnya. Kemudian batas atas sudah tahu, batas bawah, ya, tulang apa namanya? Tulang rahang, ya, tulang rahang sama janggut. Maka ini batas wajah yang harus dibasuh. Kalau janggutnya tebal, maka sampai mana? Batas wajibnya nih. Batas wajibnya dulu sampai mana? Semua. Jadi semuanya, ya. Kalau antum bertemu dengan yang tebal, maka ini semuanya harus dicuci 3 kali. Nah, kemudian jangan lupa ada sunnah apa? Nah, jadi luarnya bereskan dulu, ya. Jangan ngejar yang sunnah tapi yang wajib malah ditinggal, ya, salah besar. Jadi semuanya dibereskan dulu. Nah, ini kira-kira termasuk wajah bukan? Antara telinga dan jambang ini wajah. Khilaf, ya. Kita Hanabilah sekarang, ya. Kita sekarang Hanabilah, jangan lupa. Jadi ini biasanya sering ketinggalan, ya. Area ini sering tertinggal. Jangan lupa, dia adalah bagian dari wajah. Semua setebal apapun, semuanya yang zahir harus dicuci dulu. Kejar wajibnya dulu, ya. Kemudian baru ambil air baru. Bagi yang tebal silahkan masukkan lewat bawah, lewat samping, kanan ataupun kiri. Nah, batas kanan kirinya yaitu dari telinga sampai telinga. Telinga termasuk enggak? Tidak. Nah, ahsan. Wa yaghsilu ma fihi. Nah, kemudian wajib ketika rambut-rambut di wajah ini tipis. Yang wajib apa? Bagian
bagian dalamnya ya. Yang wajib bagian dalamnya. Alis ya, bagian dalamnya ketika nampak warna kulitnya, maka bagian dalamnya wajib dibasuh. Nah, seperti izar, antum sudah tahu ya. Izar itu apa? Godek. Kemudian arid itu apa? Nih yang nempel di tulang rahang. Kemudian ahdabul ain, bulu mata. Kemudian syarib ya. Yang punya kumis tebal jangan cuma begini ya, kalau tebal harus dimasukkan. Jangan lupa. Wa anfaqah ya, bagian bawah bibir, li'annaha minal wajh, karena itu semua bagian dari wajah. La sudghun, ada rambut yang menjorok, hati-hati ya. Di atas jambang ada rambut yang menjorok ke wajah, tapi itu bukan bagian dari wajah. Jadi sejajar dengan, kalau di syarahnya itu sejajar dengan kepalanya telinga ya. Sejajar dengan kepala telinga ini sudghun ya, ini persis di atas jambang. Biasanya kalau yang rambutnya tebal ya, itu kalau dicukur pun kelihatan bentuknya ya. Nah, di atas jambang ini ada yang masuk ke dalam sedikit. Nah, itu namanya sudghun. Naik lagi ada tahdhifun. Tahdhifun itu sebelumnya yang cekung. Ya, sebelumnya yang cekung tahdhif. Ya, jadi ada dua yang menjorok ke dalam. Itu tahdhif tuh. Kelihatan ya? Jelas sekali di Syekh nanti terkenal namanya, enggak berani nyebut. Tahdhifnya jelas sekali, nazaahnya juga jelas sekali. Ya, nazaah jelas, tahdhifnya jelas. Kemudian ada juga sudghun. Nah, wa huwa sya'ru ba'da intihail idhari, itu adalah rambut setelah selesai dari idhar. Naz'atan, antum sudah tahu an-naz'ah, dan tidak mencuci bagian dalam dari mata. Nah, barang siapa mencuci matanya ketika berwudu, hukumnya makruh. Nah, wa yaghsilu sya'ra adh-dhahir minal kathif ma'a mastarsala minhu, dan mencuci seluruh rambut yang zahir ya, yang nampak, yang nampak. Meskipun dia kathif, meskipun tebal, tetap semuanya sebanyak apapun, selama dia tumbuhnya dari bagian wajah, meskipun panjangnya sampai ke perut, tetap itu adalah rambut wajah, semuanya harus dicuci. Nah, thumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqain, antum sudah paham. Dan jangan lupa wa adfarihi ya, kuku juga harus dicuci. Kuku juga harus dicuci karena dia bagian dari tangan. Wala yadurru wasakhun yasiru tahta dhufurin, dan kalau ada kotoran yang sedikit di bawah kulit, maka itu dimaafkan, tidak tergolong menghalangi air sampai ke bagian yang wajib untuk dibasuh. Nah, thumma yamsahu kulla ra'sihi bil ma, ya, mengusap seluruh kepala. Bil ma maksudnya dengan air yang baru, ya, dengan air yang baru. Ma'al udhunaini, dengan kedua telinga. Marratan wahidatan, cukup satu kali membasuh kepala dan telinga ini hanya satu kali. Kalau 3 kali, wallahu alam, dalam mazhab Hanabilah tidak disyariatkan. Adapun dalam mazhab yang lain sepertinya ya ada yang 3 kali ya. Syafi'i ya sepertinya ya. Nah, anak kurang paham dengan mazhab yang lain. Adapun mazhab Hanabilah hanya satu kali. Karena seperti itu yang mencontohkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang mencontohkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan dari mereka hanya mengusap kepala dan telinga sebanyak satu kali. Nah, fayumirru yadayhi min muqaddami ra'sihi ila qafah, ya, dari bagian depan kepala dialirkan ke belakang, kemudian dibalikkan lagi ke depan ke tempat dia mulai. Jadi bukan setengah ya, karena mau turun ke telinga biasanya gini, setengah sudah turun ya. Sampai depan dulu, kemudian ambil yang telinga. Nah, thumma yudkhilu sabbabataihi, masukkan kedua
jari telunjuk. Naam, jari telunjuk ke lubang telinga. Ya. Wa yamsahu bi ibhamaihi, kedua apa? Jempol zahirahuma, bagian luar telinga ya. Cukup bagian luarnya saja. Kemudian masukkan ke atas, dimajukan ke atas. Nah, wa yuzi kaifa masah, dan bagaimanapun mengusapnya tetap dianggap sah. Ya, ambil air tetap saja sah ya. Ambil air atau balik ke atas atau ke belakang samping sama saja karena sudah mengusap telinga. Kepala juga ya, bagian depan setengah, terus belakang setengah ya, atau kanan kiri ya, setengah sama juga. Yang penting seluruh kepala diusap dan telinga juga diusap. Nah, thumma yaghsilu rijlaihi thalathan. Kemudian sebelum itu maka jangan lupa untuk wanita dalam mazhab Hanabilah yang wajib apa? Bagian depan, muqaddam ya. Muqaddam ra'siha itu cukup bagi seorang wanita. Cukup seorang wanita yang wajib, adapun sunnahnya seluruhnya. Nah, adapun kalau takut dilihat oleh ajanib bagaimana? Apakah tetap mengeluarkan sebagian rambutnya yang indah? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Tetap ditutup berarti. Terus wudunya bagaimana? Mengusap di atas jilbabnya. Nanti insyaallah kita sampai babnya. Ada syaratnya, karena ada syaratnya kapan seperti apa jilbab yang boleh diusap ya. Seperti apa jilbab yang boleh diusap. Laki-laki pun sama, seperti apa penutup kepala yang boleh untuk diusap. Imamahnya seperti apa, untuk wanita khimarnya pun seperti apa, ada sifat tertentu. Insyaallah babnya setelah ini persis. Setelah bab wudu selesai kita masuk masah alal khuffaini, yaitu bab mengusap di kedua khufna. Tsumma yaghsilu rijlaihi, kemudian mencuci kedua kaki ma'al ka'baini, antum sudah tahu. Habis tsumma yarfa'u nadharahu, selesai kemudian mengangkat matanya ke arah langit, mengangkat wajahnya ke arah langit, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dalam riwayatnya Al-Imam At-Tirmidzi ditambahkan, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Wa tubahu ma'unatuhu, dan wudu boleh dibantu oleh orang lain. Jika membantunya dari alat yang moncongnya kecil ya, maka yang membantu di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Wa sunna kaunuhu an yasarihi ka ina'in dhikr ra'si wa illa fa an yamini. Adapun ngecurkan airnya ya, atau yang wudhu ngambil sendiri ya, dia cuma megangin misalnya, maka dia ambil dari sebelah kanan. Akan tapi kalau dituang ya dari bejana yang ujungnya kecil misalnya, maka yang membantu ini dari sebelah kiri. Adapun selain bejana seperti itu, maka di sebelah kanan. Ya, aturan sing endi kauli sing ndi ngarang sing ndi. Karena seperti itu yang terjadi ketika sahabat membantu Nabi SAW berwudu, berdiri sebelah kiri ketika membantu dengan bejana yang moncongnya kecil, dan di sebelah kanan ketika menggunakan yang selain itu. Wa yubahu lahu tanshifu a'dhahi min ma'il wudu, dan bolehkah kita mengeringkan air yang menempel di anggota tubuh setelah berwudu? Boleh. Naam. Taib, wa man wadda'ahu ghairuhu wa nawahu huwa sah. Adapun dia tidak bisa berwudu sendiri, seperti enggak bisa menggerakkan anggota badannya, nasallallahu alaihi afiyah, kemudian dibantu wudu oleh saudaranya, dibantu wudu oleh orang lain. Yang wajib berniat siapa? Yang dibantu ya, yang dibantu adalah yang wajib untuk mendatangkan niat wudu. Jadi bukan orangnya sedang tidur terus diwuduin, kan sering seperti itu biasanya di rumah sakit, sedang sakit orangnya tidak sadar tapi diwudukan, ya tidak ada faedahnya. Yang wajib untuk berniat yang dibantu, bukan yang membantu. Nah, Taib, bagaimana prakteknya kira-kira? Udah pada bisa sepertinya, bayangannya udah ada ya. Berarti tidak usah praktek.
Hah? Pakai aktor aja ya. Anak ngawasi ya, ada aktor yang mempraktekkan, anak ngawasi dari belakang atau dari samping, nanti kita yang kurang-kurang kita tambahkan seperti itu. Gimana kira-kira? Opsi. Kemungkinan kita pakai kalau misalnya mau ambil air berarti kita pakai bejana. Yang misalnya dilakukan di keran berarti kita harus Boleh pakai keran saja. Keran saja, nggak apa-apa. Kalau bejana mudah kok, pakai keran saja mungkin. Berarti tidak terpisah ya. Tapi bayangannya kelihatan ya. Nah, bayangannya sangat-sangat jelas kok, sangat nampak yang sudah Ana ajarkan pada antum semua. Tapi tidak apa-apa kalau memang ingin praktek, mungkin mau tetap di live apa enggak? Atau nanti terpisah saja ya? Hah? Dipisah saja ya, rekamannya dipisah saja ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? 6. Ma'adzukri maksudnya kalau ingat, bukan dalam hati. Tasmiyah itu dengan lisan, wajib ketika ingat. Ketika ingat. Tapi kalau ingatnya pas di tengah wudu, maka gugur kewajibannya. Ma'adzukri, kalau hatinya antum ingat bahwa antum wajib untuk melakukan tasmiyah di awal wudu, maka hukumnya wajib. Adapun lupa, kelupaan baca basmalah sampai di tengah wudu atau sudah mau berakhir, maka dianjurkan tetap untuk mengucapkan, akan tapi wajibnya sudah maksudnya enggak perlu diulangi dari awal. Nah, ada lagi? Ya, di kamar mandi kita tidak boleh mengucapkan basmalah ya, di dalam kamar mandi tidak boleh. Maka yang seperti ini termasuk tempat-tempat yang kita mengucapkannya di dalam hati ya, basmalah yang diucapkan di dalam hati. Nah, karena ada dua perintah bertabrakan. Yang pertama perintah untuk tidak ya, bahkan mengucapkan salam saja tidak, bahkan mengucapkan kalimat umum saja makruh ya. Untuk dalam kamar mandi ngobrol saja makruh, apalagi sampai mengucapkan lafzul jalalah, apalagi sampai mengucapkan basmalah, ayat Qur'aniyah atau yang ada di dalamnya Asmaul Husna misalnya, yang seperti ini haram di dalam kamar mandi. Kalau ada perintah, ada larangan, bertemu di satu tempat yang sama, maka diutamakan menghindari larangan. Nah, jadi diutamakan untuk menghindari larangan. Maka hendaknya melakukannya akan tapi di dalam hati. Hendaknya melakukannya akan tapi di dalam hati. Nah, ada lagi? kalau membersihkan kaki udah pakai Itu justru digunakan untuk membersihkan kaki. Oh, maksudnya nggak pakai ini? Boleh. Itu kan sunnah. Iya, antum gunakan apapun untuk membersihkan kaki sama saja. Akan tapi kita sifat yang dianjurkan ya, dianjurkan. Nah, ada lagi? Masya Allah. Iya, hanya saja syariat Islam sudah memutus keinginan kita yang tidak ada batasnya. Ya, kalau kesempatan berwudu digunakan untuk yang seperti itu, kemudian tidak ada aturannya, maka bisa menjurus pada israf ya, perbuatan israf atau menggunakan air lebih dari batasnya. Oleh karena itu, barang siapa faman zada faqad asa, oleh Nabi SAW, tidak ada membasuh lebih dari 3 kali. Barang siapa yang lebih dari 3 kali membasuh anggota wudu, maka dia sudah berbuat hal yang mungkar. Dia sudah membuat hal yang mungkar, dilarang. Faqad asa, sudah membuat hal yang mungkar, tidak boleh. Jadi maksimal sebanyak-banyaknya air kita gunakan adalah 3 kali basuh.
Masya Allah. Ya, bisa jadi seperti itu. Saking irit, tidak ingin menghambur-hamburkan air. Betul, Masya Allah. Ya itulah contoh dari para ulama seperti itu. Hendaknya ketika berwudu kita betul-betul menggunakan air seperlunya, maksimal ya ukuran tangan kita, jangan sampai lebih, karena itu alat yang umumnya digunakan untuk mengambil air, maka maksimal adalah seukuran tangan kita. Yang disunnahkan satu tangan, misalnya untuk apa? Istinsyak, ya madmadah dan istinsyak disunahkan satu tangan, maka air yang paling banyak sekali ambil ya segitu. Ya, sekali ambil paling banyak satu tangan. Adapun yang untuk dua, misalnya untuk mencuci wajah ya, dua ya, maka idealnya airnya segitu banyaknya. Hanya saja bisa diulang sebanyak tiga kali. Nah, dan hendaknya betul-betul memaksimalkan mengambil air ketika digunakan untuk membasuh wajah. Kata para ulama, yang harus diperhatikan dari sekian banyak anggota wudu adalah masalah wajah. Karena wajah kita, kata para ulama, pertama itu sumber paling banyak terjadi perbuatan maksiat, baik dengan mata, baik dengan hidung, baik dengan lisan kita. Kemudian wajah ini banyak lekukannya, banyak dawakhil dan banyak khawarij. Ya, khawarij maksudnya apa? Khawarij berarti keluar, dawakhil berarti masuk. Jadi ada sisi yang ke dalam, ada sisi yang keluar ya. Banyak apa nih? Akeh tikungannya lah. Ya, banyak jeglugannya. Nah, jadi untuk wajah hendaknya seorang mutawaddi ketika membasuh wajah betul-betul diperhatikan. Sela-sela hidung ya. Kita sudah sampaikan bulu mata, ya enggak? Bulu mata betul-betul diperhatikan semuanya. Bagian dekat dengan telinga, betul-betul semuanya dieksplor ya, betul-betul dijelajahi seluruh wajah, karena banyak tikungannya, banyak celah-celahnya, baik menjorok keluar maupun ke dalam. Itulah wajah. Baik. Apa tadi pertanyaannya? Udah itu. Udah tak jawab ya. Ada lagi? Tadi bagian dalam telinga nggak perlu diusap. Tidak, bagian dalam telinga tidak wajib untuk diusap. Bahkan sunnahnya untuk mencukupkan dengan bagian luarnya saja. Nah, Kalau saking detailnya di wajah, air kerannya harus ditutup atau biarnya? iya bagusnya Anda sampaikan. Ambil air secukupnya kedua tangan. Setelah itu ditutup. Ya, setelah itu ditutup. Kalau repot berarti dengan satu tangan, kemudian satunya untuk menutup. Kemudian dengan dua tangan untuk meratakan ke seluruh. Hendaknya seperti itu. Prakteknya memang bagusnya ketika kita berwudu sering untuk membuka dan menutup keran seperti itu, supaya tidak, kecuali memang dibutuhkan, misalnya apa? Misalnya kotor ya. Kalau kotor, membersihkan kotoran, nah itu biasanya butuh air yang agak kencang. Ya secukupnya. Kalau sudah cukup maka bisa dimatikan kerannya. Misal ada bagian wajah sama kepala kita. Wajah kan artinya dibasuh, kepala diusap. Misal yang kepala kenanya dibasuh, tapi waktu diusap nggak kena. Gitu. Terus sebaliknya juga waktu wajah ada yang nggak kena tapi kebasuh, ada yang diusap. Iya, paham. Ya itulah gunanya kita kemarin mempelajari antara batas-batas wajah dan kepala seperti itu. Bisa menyebabkan wudunya tidak sah. Ya, bisa menyebabkan wudunya tidak sah karena diperintahkannya untuk diusap. Ya, diperintahkan untuk diusap. Dan yang kedua, yang terkena usap diperintahkannya untuk dibasuh. Ya, bisa berbahaya. Kalau dilebihkan gimana Ustaz? Basuhnya Lebih baik, memang lebih baik karena membasuh itu lebih dari sekedar mengusap ya. Jadi di dalamnya ada makna mengusap, tapi lebih dari itu. Tapi hendaknya tidak dijadikan kebiasaan. Jadi tidak perlu takalluf dalam perbatasan itu. Selama antum sudah menentukan batas yang jelas, maka dilakukan semaksimal mungkin dan cukup, tidak perlu was-was bahwasannya ini tadi sudah kena belum basuh batasnya. Jadi cukup antum tahu ilmunya, kemudian antum tahu batas-batasnya, kemudian dilakukan basuh pada tempatnya dan mengusap pada tempatnya, itu sudah cukup. Jadi memang itu batas yang sering ya sedikit
kabur ya, sedikit kabur gitu. Jadi tidak perlu kita ijtihad bahwasanya membasuh wajahnya dilebihkan, tidak perlu. Karena yang disyariatkan di kepala adalah mengusap. Jadi berijtihad maksudnya bukan ijtihad sendiri, cukup penuhi batas-batasnya, kemudian lakukan yang wajib dilakukan dan selesai. Sudah seperti itu. Jadi enggak perlu ada was-was. Kemungkinan itu ada selama tidak disengaja, wallahu alam, semoga tidak mengapa Anda lihat. Karena itu termasuk batas-batas yang mungkin samar ya, mungkin samar. Akan tapi antum sudah berusaha mengenali, antum sudah belajar, sudah melakukan semaksimal mungkin, selama tidak ada kesengajaan, wallahu alam, insyaallah tidak mengapa. Ada lagi? Cukup. Prakteknya nanti di bawah. Kita salat dulu. Nah, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab al-masah alal khuffain, bab mengusap pada dua sepatu atau yang mirip dengan sepatu atau kedua kaos kaki dengan bentuk dan sifat yang spesifik. Baik. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.